Halo, hari ini kita akan membahas soal nomor 72 dari mekanika yang dibawakan oleh LPB Cerdas Sehat, Bandung. Di soal dikatakan ada dua massa M1 dan M2 dihubungkan melalui katrol oleh sebuah tali yang tidak bermassa. Maka sistem akan bergerak dan ditanyakan berapakah percepatan pusat massa. Di soal ini, kalian dapat asumsikan M1 lebih besar daripada M2 atau M2 lebih besar dari M1. Hasilnya akan sama. Cuma perbedaannya akan ada di M2 atau dikurangi M1 atau M1 dikurangi 2. Kita lihat nanti ya. Nah sekarang, apakah pusat massa? Pusat massa adalah titik di mana kita dapat merepresentasikan dua massa ini. Ya. Jadi misalkan awalnya oleh dua massa ini, titik pusat massanya di sini. Ya. Tetapi karena M1 kita anggap untuk kasus ini lebih besar dari M2, maka dia akan turun. Maka M2 akan turun, pusat massa akan turun. Ya, akan berubah letak pusat massanya. Ya, misalnya awalnya di sini, sekarang turun ke bawah. Nah, yang ditanyakan berapakah perpindahannya? Oke. Satu. Kedua, berapakah percepatan pergerakan pusat massa? Gampang. Karena apa? Kita lihat ya. Pusat massa persamaannya adalah M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah M1 tambah M2. Nah, kalau saya turunkan satu kali, maka kita dapatkan apa? Kecepatan pusat massa. Ya. Gampang ya. Jadi MV1 tambah M2 V2 dibagi M2 tambah M1. Kalau saya turunkan dua kali, kita dapatkan apa? Percepatan pusat massa. Gampang ya. Oke. Nah, sekarang tugas kita apa? Kita cari percepatan massa 1 dan percepatan massa 2. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Karena awalnya saya asumsi T M1 lebih besar dari M2, maka persamaan untuk benda 1 kita dapatkan M1G, jangan lupa ada berat ya, dikurangi T ya, sama dengan M1A1. Oke. Dan untuk benda 2 T-nya sama ya, tegangan talinya sama karena massa katrol diabaikan. T kurang M2G sama dengan M2A2. Oke. Nah, A1 dan A2 sama besar ya. Nah, kalian mungkin bingung kenapa A1 dan A2 sama besar? Bukannya A1 harus sama dengan negatif A2? Karena kita sudah menganggap kita tahu arahnya. Arah si A2 ke atas, A1 ke bawah. Jadi kita sudah masukkan T1 itu sebagai positif karena kita anggap ke atas ke bawah. Ke atas positif. Jadi sebenarnya kita sudah bisa anggap ini adalah skalar, bukan vektor lagi. Karena arahnya sudah kita masukkan ke dalam persamaan. Oke. Jadi yang kita dapatkan M1 tambah M2 kita anggap sama dengan A ya. Dicoret, jadi M1 kurang M2 G. Jadi A sama dengan M1 kurang M2 dibagi M1 ditambah M2 G. Oke, sekarang kita baru masukkan arahnya. A1 sama dengan apa? Kalau saya anggap ke bawah negatif, maka A1 adalah negatif A. Kalau ke atas saya anggap positif, maka A2 positif A. Ya. Yang tadi kan kita anggap positif karena apa? Karena kita udah masukkan arahnya di sini. Jadi kita anggap sekarang skalar yang untuk persamaan yang atas. Tapi untuk persamaan yang bawah, jangan lupa kita harus masukkan arahnya sebelum kita substitusi ke persamaan yang di atas. Jadi percepatan pusat massa gimana? Gampang ya. M1 dikali A1 itu minus M1 minus M2 dibagi M1 M2
G ditambah M2 X2. X2 adalah A2 ya, positif M1 minus M2 dibagi M1 ditambah M2 tambah ya, G dibagi M1 ditambah M2. Nah, kita masukin, gampang jadi sekarang ya. Kita lihat, ini sama, jadi M1 minus M2 kuadrat dibagi M1 ditambah M2 kuadrat G. Oke. Nah, kalau tadi kita anggap M1 ini untuk M1 lebih besar dari M2. Bagaimana kalau kita anggap M2 lebih besar dari M1? Hasilnya akan menjadi M2 dikurangi M1 dibagi M2 ditambah M1 kuadrat kali G. Sama sebenarnya pergerakan pusat massanya. Oke. Terima kasih.